Hey lupa deh, awas tuh ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe, oke? Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Mulai muncul-muncul lagi pertanyaan-pertanyaan, apa sih resep yang selalu digunakan oleh John atau oleh tim Fugol saat nyeduh kopi. Nah, hari ini gue pengen share ulang resep universal kita supaya ketika great people dapat kopi-kopi yang baru dan great people tidak tahu atau bingung bagaimana cara nyeduh kopi ini dengan baik, ya great people tinggal pakai resep ini, aplikasikan, dan hasilnya harusnya enak. Dan hari ini gue akan detail menjelaskan resepnya supaya memudahkan great people gampang nyeduh kopi di rumah. Oleh karena itu, hari ini kita akan persiapkan alat-alatnya dan kita akan persiapkan kopinya. Dan kopi yang akan kita pakai hari ini adalah Sumatra Kerinci Mosto. Kopinya dari Kerinci, kampungnya dari Bengkolan, daerah Gunung Kerinci, Jambi. Dia diproduksi oleh kelompok tani Rukun Saudara. Prosesnya adalah Mosto natural. Ketinggiannya cukup tinggi, 1400 sampai 1700 meter di atas permukaan laut, dengan varietas Sigara Rutang, Andung Sari, dan Linies. Dan kopi ini cukup kompleks. Sekompleks ibu-ibu yang rame banget nih bajunya, warna-warni, dan kemudian dia lagi minum sesuatu yang merah-merah. Apakah itu? Gua akan persiapkan peralatannya, great people. Great people, untuk nyeduh kopi great people di rumah, yang pasti great people butuh yang namanya scale. Oke, ini adalah timbangan yang great people harus miliki ketika great people mau nyeduh kopi sendiri di rumah. Nah, tujuannya timbangan buat apa? Tujuannya adalah supaya great people bisa nimbang berapa berat dari air yang great people pakai atau berapa berat dari kopi yang great people pakai. Bentuk scale sendiri macam-macam, tergantung harganya juga, tergantung fiturnya. Tapi great people bisa mulai dari scale-scale yang lebih murah kalau great people baru pertama kali terjun ke dunia seduh menyeduh. Dan kemudian yang kita butuhkan yang kedua adalah server tentunya untuk menampung kopinya, dan alat seduh. Nah, alat seduh yang paling basic yang great people bisa pakai untuk resep seduh universal adalah pakai V60. Nah, kenapa pakai V60? Karena V60 ini harganya yang paling murah, harganya juga cuma 100.000, yang paling gampang ditemukan. Jadi kemana-mana great people pergi, harusnya lebih gampang menemukan beli V60 daripada dripper-dripper yang lain. Yang selanjutnya adalah great people butuh paper filter. Nah, pertanyaannya adalah paper filter seperti apa yang harus great people beli? Di Fugol kita punya paper filter favorit baru, dan paper filter kita ini yang sekarang kita sering pakai adalah paper filter dari Kavek yang TH3 yang warna biru. Nah, kenapa kita suka banget dengan paper filter ini? Nah, great people bisa cek video kita di sebelumnya. Oke, yang pasti great people butuhkan adalah kettle. Tanpa kettle, great people tidak akan bisa nyeduh kopi. Oke, pertanyaannya kadang ada orang nanya, boleh nggak gue pakai kettle yang gue panasin di atas kompor? Boleh, asal ada termometernya dan great people bisa ukur suhunya dan tahu suhunya panasnya ada di angka berapa. Tujuannya supaya kita bisa lebih detail ketika kita nyeduh kopi. Kopi yang kita pakai gramasinya adalah 12 gram dengan total air 200 gram. Kalau great people hitung, 200 dibagi 12 itu adalah rasionya 16,6. Jadi rasionya cukup panjang. Kenapa rasionya cukup panjang? Kita pengen dapat ekstraksi yang lebih tinggi dengan jumlah air yang lebih banyak. Jadi tingkat ekstraksi yang lebih tinggi dan hasil ekstraksi yang lebih better, lebih balance, dan lebih bersih. Suhu air yang kita gunakan adalah 92 derajat Celsius, dan grind size yang great people bisa pakai adalah grind size medium to fine. Nggak medium to fine banget sih ya, medium lah, medium fine. Sekarang kita pakai sculpture hari ini. Nah, kalau great people lihat kita pakai sculpture, grind size yang kita pakai adalah di ukuran 12. Patokannya apa? Patokannya adalah di brew time. Jadi kita kejar brew time-nya, total brew time-nya ada di 2 menit sampai 2 menit 15 detik. Brew time itu apa sih? Brew time itu adalah total waktu seduh. Jadi ketika great people selesai menuangkan air di tahap paling akhir, di interval paling akhir, kemudian air itu akan surut dan sudah berhenti tetesan airnya di dalam server, dia akan menunjukkan waktu. Nah, biasanya tetesan terakhir itu kita kejarnya batas waktunya di 2 menit sampai 2 menit 15 detik. Oke? Nah, kalau great people mendapatkan brew time lebih tinggi, let's say great people dapat brew time 2 menit 30 detik. Berarti kan kelebihan sekitar 15 detik tuh. Nah, berarti great people bisa kasarin sedikit. Tapi kalau great people dapat brew time-nya
lebih cepat, misalnya 1 menit 40 detik, 1 menit 50 detik. Nah, Great People bisa halusin sedikit grind size-nya. Apapun grinder dari Great People, jadi ya teman-teman bisa coba di rumah. Saran gue yang selanjutnya adalah coba bilas paper filter pakai air suhu ruangan. Kenapa bilas paper filter pakai air suhu ruangan? Jawabannya ada di cari sendiri. Coba bandingkan paper filter yang dibasahin pakai air yang panas sama paper filter yang dibasahin dan dibilas pakai air suhu ruangan. Dan teman-teman bandingkan sendiri, teman-teman lebih suka yang mana. Kalau Great People lebih suka basahin paper filter pakai yang air panas, silahkan. Kalau Great People suka pakai air yang suhu ruangan, silahkan. Tapi kalau kita preferensinya suhu ruangan. Dan kalau Great People merasa, oh ternyata air suhu ruangan lebih baik, tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita pakai kopi totalnya 12 gram. Kopinya sudah 12 gram. Nah, cara pouringnya dan intervalnya simple. Kita bagi menjadi 4 interval, masing-masing interval 50 gram, 50 gram, 50 gram, 50 gram per 30 detik. Jadi, caranya mudah. Kita mulai timernya duluan. Kemudian kita tuang untuk blooming sebanyak 50 gram. Nggak perlu terlalu cepat, nggak perlu terlalu lambat, santai-santai aja. Dan ingat suhu yang kita pakai adalah 92 derajat Celcius. Dan kita tunggu setiap intervalnya per 30 detik. Ini adalah resep yang sangat simple. Great People nggak usah pusing-pusing mikirin yang lain-lain. Yang penting dapetin grind size-nya, dapetin brew time yang pas, dan tinggal tuang sesuai dengan interval. Tuangan yang kedua 50 gram lagi sampai 100 gram total airnya. Yang pertama tadi 30 detik, sekarang sampai 1 menit. Nah, ketika udah 1 menit, Great People tinggal tuang lagi airnya. Interval ketiga 50 gram lagi sampai total airnya 150 gram. Ini resep yang benar-benar simple. Great People nggak usah pusing, Great People nggak usah bingung mau pakai seperti apa, langsung aplikasiin aja. Dan masuk ke interval terakhir. Total airnya 200 gram atau 200 ml. Dan total brew time-nya minimum 2 menit, maksimal 2 menit 15 detik. Nah, lihat tetesan airnya. Kalau di sini brew bed-nya udah mulai kering. Nah, di sini masih netes-netes. Nah, ini masih netes, berarti brew time-nya belum benar-benar selesai. Nah, sekarang udah mulai sedikit tetesannya. Makin sedikit. Dan sekarang total 12, 213, 214, 215. Nah, di 215 total tetesannya sudah hampir berhenti. Artinya, grind size yang Great People pakai itu udah optimal kalau bisa stop di 2 menit 15 detik. Lewat dikit 2 menit 20 detik nggak apa-apa. Tapi kalau masih misalnya agak belum kering, ya, brew bed-nya atau masih ngocor terus, artinya grind size yang Great People pakai itu terlalu halus. Jadi Great People bisa kasarin, adjust. Oke. Nah, sekarang kita tinggal coba rasanya. Oke, rasa yang Great People bisa expect untuk didapatkan dari hasil seduh ini. Yang pertama, pasti dia akan manis. Yang kedua, dia akan bright. Jadi antara sweetness dan acidity-nya dia akan balance. Nggak ada yang satu pun yang menonjol. Jadi dia tetap bright dan dia tetap manis. Great People akan mendapatkan aftertaste yang bersih. Mouthfeel tergantung kopinya. Kalau kopinya bisa ngasih karakter, misalnya kopinya juicy, dia akan juicy. Silky, dia akan silky. Smooth, dia akan smooth. Jadi tergantung karakter kopinya sendiri. Tapi yang pasti, antara acidity dan sweetness, dia harus balance. Jadi kalau ada sesuatu yang ini terlalu asam, misalnya, bisa jadi grind size-nya terlalu kasar karena brew time-nya terlalu cepat. Ini manis sampai ada pahit-pahitnya, bisa jadi brew time-nya terlalu lama karena terlalu halus grind size-nya. Dan Great People bisa pakai resep seduh ini ke kopi apapun jenis drippernya. Great People mau pakai yang conical kayak V60 tadi, Great People mau pakai flat bottom, misalnya Great People pakai
di Kalita, atau great people pakai di dripper seperti origami yang bisa pakai paper flat bottom atau pakai paper cone, itu juga bisa. Jadi apapun jenis drippernya, coba great people di rumah aplikasikan resep seduh universal ini ke semua jenis kopi. Kalau great people beli kopi-kopi kita, di setiap kopi ada resep masing-masing untuk spesifik kopi tertentu. Tapi great people juga kalau misalnya pengen explore dengan hal yang lain, great people juga bisa pakai resep universal kita dengan jenis kopi apapun. Great people beli kopi dari manapun, great people bisa coba pakai resep seduh universal ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika great people merasa resep ini cukup menarik dan setelah great people aplikasikan rasanya enak, great people bisa share ke teman-teman yang lain. Terima kasih great people. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee dan shop Tokopedia kita. Ada apa? Ada Sumatra Kerinci Mosto dengan ibu-ibu lagi minum Amer. Great people, sekian. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.